Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya kita alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Ta'ala hingga masuk malam yang ke-28 malam ini ya. Insyaallah itikaf masih tetap jalan di Masjid Nurul Haq Pak, sampai karena kemungkinan besar ya kalau ngelihat gelagatnya kelihatannya kita bisa lebarannya atau Idul Fitrinya sama tahun ini tanggal 31. Jadi insyaallah puasa kita genap sampai 30 hari tahun ini ya. Maka kita akan itikaf sampai malam yang ke-30 insyaallah. Kemudian yang kedua, seperti biasa, seperti yang kemarin disampaikan oleh adik-adik, bahwasanya kita juga sudah membuka penerimaan dan penyaluran zakat fitrah atau zakatul fitr, zakat mal, infak, fidyah dan yang lainnya sudah kami buka di depan. Silakan bagi yang belum menunaikan zakatnya untuk segera menunaikan zakatnya, jangan sampai terlupa. Dan juga insyaallah kita akan merenovasi masjid ini. Kesempatan emas bagi para bapak sekalian, mari kita ambil bagian dalam membangun masjid ini. Kata Rasulullah SAW, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya kelak di dalam surga. Mari di akhir Ramadan ini kita tunaikan infak yang terbaik kita, dan insyaallah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat lagi melebihi bulan-bulan yang biasanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya menggantikan Ustaz Aulia Rahman yang beliau berhalangan hadir. Kita akan membahas sedikit tentang apa saja yang bisa membatalkan pahala dari amal kita. Ya, apa saja yang bisa membatalkan pahala dari amal kita. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa alhamdulillah di tengah gempuran hari ini yang luar biasa ya, pemikiran-pemikiran yang sudah terkadang tidak fokus lagi di akhir Ramadan ini. Ada saudara kita yang sudah memikirkan pulang kampung, yang memikirkan baju baru, yang memikirkan apalagi Pak, wadai dan lain sebagainya ya. Di tengah gempuran saudara kita yang hari ini lebih suka dengan bonus-bonus yang ditawarkan di mall daripada bonus-bonus yang ditawarkan Allah Ta'ala dalam masjid. Mereka lebih suka zakat mall di Ramayana daripada zakat mal di masjid Nurul Haq ya, lebih suka zakat mall daripada zakat mal. Nah, alhamdulillah di tengah gempuran itu semua kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih bisa istiqomah ya hingga memenuhi masjid-masjid ini. Dan Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah sampai akhir hayat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa bahasan ini menjadi sangat penting? Kenapa hal-hal yang membatalkan pahala amal dan ibadah kita menjadi sangat penting untuk kita ketahui? Adalah karena yang pertama, kita seringkali lebih berfokus pada bagaimana caranya agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sering berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala agar amal-amal kita diterima. Kan kalau di masjid-masjid yang sebelah ya, kita sering mendengar ada doa tuh. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawim taksirun, dan panjang ayatnya. Intinya berdoa meminta kepada Allah Ta'ala agar amalnya diterima. Atau pada zikir pagi petang kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa yang sangat cantik ya, yang sangat luar biasa, yang insya Allah sudah sama-sama kita hafal semua ya. Nah, ini dianjurkan dibaca oleh kita, zikir ini dianjurkan dibaca oleh kita di pagi hari sebanyak 3 kali. Allahumma inna as'aluka
ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita berdoa meminta kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan salah satunya kita meminta kepada Allah Ta'ala agar amal-amal kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sederet doa-doa yang lainnya yang intinya meminta kepada Allah Ta'ala berharap agar amal-amal kita diterima. Akan tapi kemudian kita lupa bahwasanya ternyata ada mawani'nya. Di sebelah sini ada hal-hal yang kemudian bisa membatalkan amal-amal yang selama ini kita kerjakan. Bahwasanya ada hal-hal, ada amal, ada sesuatu yang kemudian kalau kita kerjakan bisa menghapus semua amal-amal yang kita lakukan selama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Pada hari kiamat kelak ada orang yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan amalnya kepada mereka. Kemudian mereka dengan bangganya seolah-olah menghadapkan amalnya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, inilah puasaku ya Allah. Ya Allah, inilah zakatku. Ya Allah, inilah sedekahku. Ya Allah, inilah apalagi Pak? Bacaan Al-Qur'anku. Ya Allah, inilah dan amal-amalku yang lain. Dia bangga, dia pede sekali seolah-olah amalnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi apa kata Allah Ta'ala? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amal-amal yang mereka hadapkan itu kami jadikan bagaikan debu-debu yang berterbangan. Bagaimana kalau debu berterbangan pada tiup angin? Sebentar saja langsung hilang, sirna begitu saja ya. Nah, kita jangan sampai demikian. Jangan sampai sudah capek-capek kita beramal kemudian tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita capek-capek beramal kemudian amal kita terhapus dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang bisa menghapus amal kita adalah tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah biangnya dosa. Inilah nenek moyangnya dosa. Inilah dosa yang paling berbahaya. Ibarat virus adalah virus yang paling mematikan. Melebihi mematikannya kemarin virus COVID-19 ya, melebihi ini. Kalau COVID-19 hanya mematikan manusia di dunia saja, hanya membuat sengsara manusia di dunia saja. Akan tapi kalau ini, kalau syirik mematikan manusia di dunia, membuat sengsara manusia di dunia juga kelak sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Karena amal yang dia bangun selama ini, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya yang begitu banyak bisa terhapus dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan kesyirikan. Allah Taala berfirman dalam banyak ayatnya di Al-Qur'anul Karim, di antaranya surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah aku wahyukan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, maka la yahbatanna amaluka, akan terhapuslah semua amal-amalmu, sia-sialah semua amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kau akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang merugi. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini konteksnya turun kepada Rasulullah SAW, seorang yang luar biasa perjuangannya untuk Islam, luar biasa ibadahnya, yang tidak mungkin beliau berbuat syirik. Jangankan berbuat syirik, berbuat dosa besar saja tidak mungkin. Jangankan berbuat dosa besar, Rasulullah berbuat dosa kecil saja tidak mungkin, karena beliau adalah seorang yang maksum, seorang yang dijaga dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah demikian, ternyata Rasulullah yang sangat luar biasa ini saja, Rasulullah yang tidak mungkin beliau berbuat syirik saja, jangankan syirik, berbuat dosa kecil saja beliau tidak mungkin, tetap diingatkan oleh Allah Ta'ala, lain asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat syirik maka pasti akan terhapuslah semua amal-amalmu. Bayangkan ini Rasulullah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini siapa Pak? Adakah di sini cucunya Rasulullah? Cucunya Rasulullah saja bukan, apalagi di bawah cucu itu. Jauh kita. Tidak ada jaminan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka kita harus sangat-sangat berhati-hati terhadap yang namanya syirik ini. Rasulullah SAW bersabda, "Asyirku fi hadhil ummah
akhfa min dabibin namlah. Sungguh syirik pada umat ini lebih tersembunyi dari rambatan semut hitam. Nah, kemudian para sahabat bertanya, qalu kaifa nanju minhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya agar kami bisa selamat dari syirik ini wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, dan saya harapkan ini bisa sama-sama kemudian kita hafalkan dan kita baca setiap hari agar kita terhindar dari syirik ini. Kata Rasulullah SAW, Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada yang hafal, Pak? Ada yang hafal enggak? Nanti kalau ada yang belum hafal bisa tanya sama Ustaz Ruslan di depan ini ya. Insyaallah beliau hafal. Ini doanya sangat penting agar kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari berbuat syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku beristighfar memohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Kemudian yang kedua, setelah tadi yang pertama syirik bisa menghapus dosa kita, kemudian yang kedua adalah yang bisa menghapus dosa kita adalah ketika kita mempunyai penyakit hati yang bernama hasad. Apa itu, Pak? Hasad. Hasad itu bagaimana? Hasad adalah SMOS rumusnya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Melihat tetangganya misalnya beli sepeda, waduh jengkel dia. Melihat tetangganya bisa beli mobil, marah dia. Melihat tetangganya bisa beli rumah, pingsan dia, sampai masuk rumah sakit. Sebaliknya, ketika melihat tetangganya kecelakaan misalnya, dia bersyukur, alhamdulillah, tuh kan kata saya juga apa? Dia senang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad. Berhati-hatilah kalian terhadap hasad, terhadap iri, terhadap dengki ini. Kenapa demikian? Karena fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqaba. Sungguh hasad ini, iri dengki ini, dia bisa memakan kebaikan kita sebagaimana api yang memakan kayu bakar atau ranting yang kering. Bagaimana tuh Pak kalau api kemudian memakan atau membakar kayu yang kering, kan sebentar saja kemudian bisa menjadi debu. Begitu pula ketika seorang mempunyai penyakit hati yang bernama hasad ini, maka sebanyak apapun amalnya, sebanyak apapun ibadahnya, bisa kemudian sia-sia dan terhapus, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, kita sebutkan tiga saja karena memang waktunya nggak cukup ya. Kita sebutkan tiga. Yang terakhir, hal yang bisa menghapus amal ibadah kita adalah ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita. Hati-hati nih Pak. Hati-hati dengan lisan. Kata patah Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Sungguh selamatnya manusia adalah ketika dia mampu menjaga lisannya. Ada pada zaman Rasulullah SAW seorang wanita yang dia rajin salat, puasa, sedekah, baca Al-Quran. Akan tapi dikisahkan wanita ini suka mengganggu saudaranya dengan lisannya. Lisannya kalau bahasa kita apa tuh? Comel gitu ya. Lisannya suka mengganggu tetangganya, suka menyakiti hati orang lain, suka menyakiti tetangganya. Dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa mengkontrol perkataannya, sehingga kemudian perkataannya suka menyakiti orang lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, sungguh walaupun dia banyak ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, tetap saja dia hiya finnar, dia akan masuk ke dalam neraka karena sikap yang suka tidak bisa kemudian menahan lisannya tersebut. Inilah tiga hal yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang bisa membatalkan pahala amal kita, mudah-mudahan bisa kita hindari. Yang pertama adalah apa tadi? Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua adalah ketika mempunyai sifat hasad atau dengki. Yang ketiga, tidak bisa menjaga lisan kita. Maka hati-hati, dan kita berharap pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dan keluar dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.